nih kabarnya teman-teman semuanya? Masih balik lagi nih bersama saya Farin di Media Aspirasi Podcast Aspirasi. Nah, kali ini nggak kalah serunya nih. Kalau untuk episode kemarin kita udah berbincang-bincang nih seru sama Pak Cucu. Kalau yang ini nih ya kan, ini juga sosok yang muda juga nih. Kita langsung aja kenalan sama Pak Arif Fatoni, Bapak. Nih, ada panggilan khususnya katanya, Pak? Iya, panggilannya Tony saja, Mas Tony. Mas ya. aja. Menolak tua. Menolak tua soalnya ya. Nih, Mas Tony ini sendiri adalah anggota dari DPRD Komisi A Kota Surabaya. Benar ya Mas Tony ya? Gimana nih kabarnya Mas Tony? Alhamdulillah Mbak Farin sehat? Alhamdulillah sehat. Masih ada di sini bersama dengan Mas Tony nih. Sehat, yang penting sehat dulu. Iya benar, sehat paling utama ya Mas Tony ya. Dan tertawa adalah obat. Wah ya jadi ini. Harus banyak tertawa. Tapi memang bahagia itu sederhana kok ya kan. Cukup dengan tertawa aja gitu kan Mas Tony. Kalau untuk ngomong masalah ini Mas Tony, sekarang kan sudah mulai tahun-tahun politik nih, apalagi juga kemarin nih habis sudah penutupan ya untuk pendaftaran calon legislatif. Nih gimana nih? Jalan lagi atau gimana ini kalau untuk Mas Tony sendiri nih? Iya, alhamdulillah Mbak Farin. Makanya saya mohon doa restu juga. Saya berniat untuk mencalonkan diri yang kedua menjadi pelayan rakyat Surabaya Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan sehingga saya terus bisa mewakili masyarakat Surabaya Timur di DPRD Surabaya. Wah, ini nih sekaligus ini ya Mas Tony ya. Mohon maaf. Iya. Mungkin kalau Mas Tony sendiri, tapi kalau untuk ini kan sudah selesai nih ya kan, untuk kemarin pendaftaran dan lain sebagainya. Semakin sibuk atau gimana? Kadang kita nih kepo nih sebagai masyarakat Surabaya. Kalau udah selesai caleg berarti udah selesai dong tugasnya. Atau gimana nih malah sibuk? Jadi kalau kemarin karena kebetulan saya juga diamanai jadi Ketua Golkar Kota Surabaya, jadi memang jelang pendaftaran itu fokus kita adalah menyiapkan berkas administrasi pendaftaran 50 caleg Partai Golkar ya Mbak. Karena untuk menjadi caleg itu memang prasyaratnya agak lumayan, itu mulai dari tes kesehatan, terus kemudian SKCK, surat keterangan pengadilan, bebas dipidana dan lain-lain. Dan itu memang membutuhkan waktu, termasuk legalisir ijazah SMA, S1. Nah, yang paling kemarin agak merepotkan itu yang bertitel haji. Nah, kadang-kadang teman-teman kita itu yang udah haji tahun 2004-an itu sertifikat hajinya hilang. Jadi kita minta staf untuk ngurus itu ke Kementerian Agama dan lain-lain. Nah, setelah itu selesai, di tanggal kami daftarkan 50 caleg kami di tanggal 14 Mei kemarin. Kenapa kita memilih tanggal 14? Karena pemilunya nanti itu kan tanggal 14 Februari Mbak Farin, hari kasih sayang. Jadi kami daftar di tanggal 14 agar memori publik ingat, oh tanggal 14 berarti ingat Partai Golkar yang daftar tanggal 14. Udah sekalian sama Happy Valentine-nya juga gitu ya, kasih sayangnya juga. Tapi ini ngomongin masalah politik nih Mas Tony nih ya. Ini kan pasti menimbulkan apalagi calon-calon untuk pemilih nih, kebanyakan kan dari Gen Z juga nih, generasi Z nih, karena juga berdasarkan data juga kan populasi Gen Z ini paling banyak nih ternyata. Tapi terlihatnya sih stigma dari teman-teman sendiri Gen Z nih, sepertinya arahnya politik ini ke arah negatif. Gimana nih? Kalau pendapat dari Mas Tony sendiri gimana nih mengenai hal ini nih? Jadi memang tanggung jawab besar kita yang paling pertama adalah merubah mindset anak-anak muda kita Mbak Farid. Jadi selama stereotip itu politik itu jahat, politik itu tidak menyenangkan bagi kalangan anak muda kita, tentu yang eman adalah anak muda kita itu sendiri. Karena apa? Yang pertama, suka ndak suka bahwa segala kebijakan yang diambil baik pemerintahan di level pusat maupun di daerah itu berbasis kebijakan yang dilandasi dengan kebijakan politik. Memang ada banyak cara untuk berjuang terhadap bangsa dan negara, tetapi politik ini yang paling dominan. Nah, kalau kemudian anak-anak muda kita apolitik, lalu ruang politik ini akan diisi oleh generasi-generasi yang tidak muda lagi, sehingga mungkin saja tidak bisa memahami apa sih yang dirasakan anak muda, apa sih yang diinginkan oleh anak-anak muda kita. Padahal seperti yang Mbak Farin sampaikan tadi, dalam banyak literatur, pemilu 2024 nanti itu pemilih usia produktif kita itu hampir 64%. Itulah bonus demografi yang kita miliki. Nah, ini ada bonus demografi, tapi
Kemudian kalau kemudian anak-anak muda kita apolitik karena stereotip bahwa politik itu jahat dan lain-lain sebagainya, tentu kan eman ini. Makanya Mbak Farin, pada waktu saya terpilih jadi Ketua Golkar Surabaya tahun 2020 itu, langsung kami berikan tagline bahwa bergolkar itu asik. Kenapa begitu? Karena ya ceruk yang ingin saya edukasi adalah anak-anak muda kita. Kami punya tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran kolektif generasi muda kita bahwa kalau mereka menganggap politik itu jahat, ya ayo kita masuk di dalamnya untuk merubah itu. Agar ruang politik kita diisi dengan riang gembira, inovatif, dan lain-lain sebagainya. Yang mengerti anak muda itu kan ya anak muda itu sendiri. Iya. Nah, keinginannya anak muda ini kan katanya banyak, tapi kan kalau tidak terrealisasikan ini karena upayanya lagi ya. Betul. Kan. Bener, makanya kemudian kami memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak muda kita itu untuk aktif di partai politik. Jadi di samping kita berikan teori-teori tentang politik, kita juga berikan ini kegiatan-kegiatan politik kita. Sepanjang kita maknai bahwa politik itu hanyalah jembatan menuju pengabdian kepada masyarakat secara luas, berarti kan tergantung keimanan kita. Iya benar. Artinya kalau kita nawa itu awalnya, kalau orang muslim itu kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus didasari dengan niat yang baik. Nah, kalau kita mempunyai niat yang baik bahwa politik hanyalah sarana atau jembatan menuju pengabdian kepada masyarakat secara luas, maka tindakan-tindakan kita itu orientasinya adalah bagaimana kita semua makhluk politik ini bisa menjadi pribadi yang anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi manusia yang lain. Lewat apa? Bisa melalui kebijakan politik pemerintahan. Karena partai politik kayak Golkar ini kan punya kepanjangan tangan di DPRD namanya fraksi Partai Golkar. Katakanlah anak-anak muda kita, pengurus-pengurus Golkar yang muda-muda itu dititipi amanah oleh masyarakat sekitarnya. Ini jalan di kampung kami rusak. Kan bisa diperjuangkan melalui fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya. Dan itu biasanya lebih efektif dibandingkan jalur-jalur non-government organization, NGO-NGO. Apakah NGO dengan GO ini mengambil posisi yang diametral? Enggak juga. Endingnya tujuannya itu sama-sama untuk kemanfaatan masyarakat. Tujuannya sama-sama ingin menjadi pribadi yang anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi manusia yang lain. Hanya jalannya saja yang berbeda. Sama kayak uang gitu, Mbak, dua sisi mata uang. Iya benar. Gimana nih? Nilainya sama tetapi ada Garuda, ada santunnya apa itu lupa saya, uang receh itu. Jadi sama-sama bisa untuk membeli barang, cuma untuk gambarnya saja kan berbeda gitu. Mungkin caranya kalau untuk dari partai sendiri mungkin berbeda-beda. Tapi ini sepertinya nih ya, Mas Tony ya, teman-teman Gen Z ini kebanyakan ini biasanya takut nih Mas Tony. Udah bernegatif thinking dulu gitu, overthinking nih kalau katanya anak-anak zaman sekarang nih, negating terhadap partai-partai maupun juga dengan politik ini sendiri. Tapi menurut Mas Tony sendiri nih, kalau memandang nih kalau untuk Gen Z ini, apakah memang setakut itu atau sebenarnya realitanya tidak segitunya? Mungkin karena generasi Z kita itu kan hobi membaca di media-media sosial dan lain-lain sebagainya. Jadi gadget itu bagi anak muda kita, bagi generasi Z kita itu kan bahan pustaka utama. Jadi mereka kadang-kadang, kita itu kan saat ini Mbak Farin menghadapi fase disrupsi informasi. Hoax beredar dengan sangat bebas tanpa ada proteksi. Maka makhluk politik memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi agar tercipta kesadaran kolektif bahwa politik itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Makanya kalau saya diundang anak-anak muda untuk diskusi baik di warung kopi maupun di kafe maupun di kampus-kampus itu saya tidak pernah menolak. Dan saya tunjukkan bahwa saya di Partai Golkar itu sejak tahun 2010 hingga saat ini. Saya juga termasuk usia yang masih generasi Z lah Mbak Farin. Belum tua-tua amat gitu lah. Artinya saya di kampus-kampus itu saya sampaikan, sepanjang saya di Partai Golkar, bergabung berjuang di Partai Golkar untuk melayani masyarakat Surabaya, saya belum pernah berperilaku jahat. Artinya jangan politiknya yang disalahkan, itu tergantung individu. Makanya tadi yang saya sampaikan Mbak Farin bahwa mau bergabung di organisasi apapun, sepanjang niatnya itu baik, menjadikan partai ini sebagai jembatan pengabdian kepada masyarakat secara luas, insya Allah kita ini akan tidak berperilaku tercela. Kita ini akan menjadikan partai politik ini sebagai media perjuangan untuk kemanfaatan masyarakat yang didampinginya. Jadi
Tidak ada lah politik itu jahat, politik itu. Jadi justru sebaliknya, politik itu menyenangkan. Nah, makanya kenapa pemilu itu Mbak Farin disebut pesta demokrasi, ya tahu? Iya, makanya benar deh Mas Tony. Kalau Mbak Farin datang ke satu pesta dengan menangis enggak? Oh, harusnya happy tentunya ya kan Mas Tony. Jadi politik itu sebenarnya kalau kita maknai sebagai jembatan pengabdian, karena niat tulus kita untuk menjadi pribadi yang anfa'uhum linnas, kita ini akan menghadapi tugas seberat apapun itu dengan riang gembira. Mungkin karena kebanyakan yang terekspos ini kan tentang politik ini negatif. Betul. Jadi stigmanya akhirnya teman-teman ini Gen Z ini juga akhirnya memandang itu sebuah hal yang negatif gitu kan, mungkin Mas Tony. Tapi sebenarnya tergantung lagi balik di individunya berarti ya, betul. Mas Tony ya. Tapi kalau dari kacamata Mas Tony nih, melihat nih bagaimana pemerintah Surabaya ini kan program-programnya sudah bagus sebenarnya ya Mas Tony. Tapi kalau dilihat nih secara untuk program ke arah politiknya nih, apakah memang sudah bagus atau sebenarnya malah ada beberapa yang harus diubah atau harus diperbaiki nih, Mas Tony? Sebenarnya dalam masa kepemimpinan wali kota Mas Eri Cahyadi dan wakil wali kotanya Mas Armuji itu, saya melihat yang pertama ada partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam jalannya pemerintahan itu cukup tinggi Mbak Farin. Contoh ketika kita menghadapi pandemi COVID tahun 2021, yang saya urut 2021 saja ya, sebenarnya 2020 kan 20 sudah mulai memang. Tapi kan era kepemimpinannya berbeda saat itu. Nah, 2021 itu ketika Mas Eri mengajak partisipasi masyarakat, akhirnya kan banyak relawan anak muda-muda itu untuk terlibat menangani COVID secara bersama-sama dengan pemerintah. Nah, leading sektornya anak-anak muda saat itu. Nah, terus kemudian pihak swasta juga turut terlibat dengan memberikan open donasi semampunya mereka. Ketika ada butuh oksigen, kemudian dipinjam-pinjamkan kemana-mana. Ini menurut saya catatan yang baik. Ini memberikan ruang gerak kepada generasi muda kita untuk terlibat aktif dalam jalannya pemerintahan. Agar apa? Agar tidak hanya berpangku tangan melihat jalannya pemerintahan sambil menggerutu, katakanlah sambil nonton bioskop menggerutu. Waduh, itu pemerintahan nggak benar itu. Tapi sambil netizennya berbicara nih, kan? Mau benar netizen dengan segala cuitannya. Jadi artinya sudah juga ada cukup bagus kalau menurut saya ya, di level itu bagus. Yang kemudian bagaimana sih tanggung jawab pendidikan politik? Setiap partai politik pemilik kursi di DPRD Surabaya itu punya tanggung jawab melakukan pendidikan politik dan dibiayai oleh negara Mbak Farin. Oh, berarti ada biayanya sendiri juga ya untuk dibiayai oleh negara. Jadi kita kayak Golkar gitu ya menerima namanya banpol, bantuan politik dari pemerintah yang dihitung berdasarkan dari jumlah suara yang didapatkan dari pemilu sebelumnya. Nah, itu kita gunakan untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, kita sebar kemudian kegiatan-kegiatan itu di di kelurahan-kelurahan sehingga masyarakat teredukasi dengan baik. Karena apa? Kalau masyarakat itu apolitik, khususnya anak muda apolitik, maka tingkat kehadiran, tingkat partisipasi publik untuk menggunakan hak pilihnya itu juga terus mengalami penurunan. Sehingga kita mengalami namanya fase post-truth demokrasi, atau bahasa gaulnya itu demokrasi prosedural. Tampaknya saja ada pemilu, tapi kualitas demokrasinya terus mengalami kemerosotan. Nah, ini kan rugi kita Mbak Farin. Mbak Farin rugi. Saya kenapa Mbak Farin rugi? Saya bilang Mbak Farin rugi. Mbak Farin ini pembayar pajak dan retribusi. Betul kan? Oh ya, benar nih Mas. Pemilu itu dibiayai oleh negara. Oh iya, benar. Iya kan? Iya. Rata-rata setiap kali kontestasi kita pemilu nasional, baik pileg, pilpres, DPD itu negara mengeluarkan hampir sekitar 70 triliun. Oh, ini ya biaya yang tidak cukup murah ya, nih Mas Tony ya. Nah, kalau kemudian kita tidak mengambil pilihan sistem demokrasi, katakanlah kita kembali ke monarki gitu, ya tidak perlu mengeluarkan 70 triliun. Benar. Nah, makanya kan eman kalau kemudian negara sudah mengeluarkan hampir 70 triliun tiap 5 tahun, kemudian kualitas demokrasi kita terus mengalami penurunan. Nah, ini yang masyarakat perlu tahu, bahwa kalau kemudian masyarakat apolitik, kemudian golput, tidak menggunakan hak politiknya ketika di momen-momen pemilu itu, ya yang rugi masyarakat sendiri. Ini akhirnya jadi catatan ya, buat apalagi Gen Z nih ya kan? Jangan apolitik. Jadi kalau bisa hukum partai yang khianat terhadap amanat rakyat. Apalagi mungkin di individunya. Terkadang itu tidak semua partainya itu semuanya itu partai yang salah, tapi mungkin bisa jadi dari individunya ya, ini yang salah, begitu ya. Mungkin bisa jadi dengan tidak dipilih kembali. Ya itu memang ajang penghukuman. Oh, gitu ajang ya, Mas Tony. Pemilu itu bisa dijadikan ajang koreksi rakyat terhadap
amanah atau tidaknya seseorang atau partai itu. Contoh semisal, ada anggota DPRD, ketika dia tidak bekerja selama 5 tahun dengan baik, maka rakyat akan menghukum tidak memilih yang bersangkutan. Apalagi generasi Z. Generasi Z itu kan memilih berdasarkan rekam jejak pengabdian seseorang. Contoh nih, semisal mereka di gadgetnya ini, semisal ya Mbak Farin ini nyalak lewat Partai Golkar, dicek di Google, siapa sih Mbak Farin? Cuet, muncul jejak digital yang baik-baik. Oh, Mbak Farin ini sebelum nyalak ini ternyata memang aktivis kemanusiaan, sering bantu masyarakat dan lain-lain. Itu bisa mempengaruhi preferensi pemilih generasi Z. Tapi begitu dicek di Google, oh Mbak Farin ini pernah terlibat skandal, wah pasti langsung udah dipilih. Benar. Tapi memang sekarang sebenarnya untuk pemilih-pemilih sekarang Gen Z ini semakin cerdas harusnya. Betul. Ya, dan semakin mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan individu-individu tersebut. Karena kan bisa langsung searching dari Google maupun media-media sosialnya, jadi tahu bagaimana kegiatannya, bagaimana mungkin masa lalunya gitu kan, yang mungkin meskipun tidak bisa diubah, mungkin bisa jadi pedoman atau panutan untuk selanjutnya begitu untuk program-programnya. Tapi kalau ngomongin masalah programnya sendiri nih Mas Tony, tadi kan sempat juga disinggung kan bahwa akan ada memang setiap, bukan akan ada tapi memang sudah ada untuk anggaran sendiri untuk pendidikan politik. Kalau untuk yang selama ini nih mungkin ada beberapa banyak teman-teman mungkin nggak sadar ataupun tidak tahu nih untuk secara program-programnya tersebut. Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu, mungkin sekilas saja secara umum apa sih gitu. Contoh ya, agar kita ini mengedukasi generasi muda kita untuk melek politik itu, Golkar Surabaya itu pernah bikin kompetisi namanya Mobile Legend. Mobile Legend. Mobile Legend itu kan peminatnya seusia Mbak Farin ke bawah begini. Kalau saya malah tidak tahu gimana caranya mainnya. Nah, pada waktu itu yang hadir memang rata-rata anak SMP, SMA pada waktu itu. Tetapi sebelum game pertandingan itu kita mulai, kita kasih sesuatu, narasi-narasi yang bagaimana menggugah kesadaran politik anak-anak muda itu. Contoh ya, kita pancing dengan istilah-istilah sederhana saja. Apa sih partai politik itu? Apa tugas partai politik? Kalau kemudian partai politik berkompetisi, itu ujungnya untuk masyarakat ataukah hanya untuk kekuasaan itu sendiri? Kekuasaan partai itu untuk digunakan golongannya sendiri. Nah, yang ringan-ringan itu kita tanyakan sebelum game itu mulai. Nah, baru kemudian itu yang salah satu contoh ya. Contoh yang kedua, sekarang kan era perkembangan teknologi informasi Mbak Farin. Artinya teknologi informasi ini harus kita maknai sebagai sebuah berkah, menghapus jarak pertemuan antara politisi dengan rakyat yang diwakilinya. Kami sering bikin giveaway di media-media sosial itu. Ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ada giveaway nih. Biasanya langsung ada giveaway langsung nih. Kami ini hampir 1 bulan 2 kali bikin giveaway. Dan itu pertanyaan-pertanyaan ya menggugah kesadaran anak-anak muda kita untuk melek politik. Contoh semisal, kita pernah bikin giveaway, apa sih yang Anda suka, kalau anggota DPRD mau terpilih kembali, apa yang harus dilakukan? Nah, rata-rata netizen itu banyak cerita. Yang penting jangan banyak mengumbar janji, harus turun ke masyarakat. Nah, sampai kita juga bikin giveaway, spill dong apa pakaian yang disenangi oleh para pemilih. Apa outfit ya, istilah-istilah outfit of the day-nya outfit biasanya. Of the day ya. Jadi rata-rata ngomong pakai batik. Loh, saya kaget loh, generasi Z juga ternyata suka orang yang pakai batik. Mungkin karena lebih terlihat berwibawa. Betul. Begitu. Artinya kita demokrasi itu kan bisa aktif manakala terlibat partisipasi aktif dari masyarakat. Tidak hanya sebagai subjek politik, tapi juga mereka tidak hanya sebagai objek politik, mereka juga menjadi bagian atau subjek dari transisi politik itu sendiri. Nah, mungkin ini banyak dari teman-teman nggak sadar nih mungkin ya. Karena saya pun mungkin kalau sekedar giveaway begitu ataupun sekedar mempertanyakan, saya mau memikirkannya ya itu bukan suatu pendidikan yang politik sekali, kayak ya sudah gitu lalu lalang aja. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran nih buat teman-teman bahwa itu juga sudah termasuk dalam pendidikan politik itu sendiri. Yang mungkin kita tidak sadar, padahal sudah tidak dirasakan, tidak sadar, tapi sudah ada begitu ya. Iya, karena generasi Z itu Mbak Farin tidak bisa langsung kemudian kita recoki pemikiran dengan hal-hal yang berbau politik melulu. Artinya tiba-tiba kita ngomong Golkar nomor urut berapa, nah generasi Z itu tidak suka. Jadi kita itu lebih memancing kesadaran kolektif mereka untuk terlibat dalam proses pemerintahan itu sendiri. Contoh ya, kita pernah bikin giveaway Surabaya ulang tahun nih ke 730. Apa yang kalian harapkan tentang Surabaya ke depan? Nah, itu kan tidak langsung ke politik, tetapi itu bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat melihat
jalannya pemerintahan kota yang ideal 5 tahun mendatang itu seperti apa. Dan sudah terbuka juga nih pemerintah ini terkait dengan tidak hanya pemerintah Kota Surabaya, tapi dari DPRD sendiri sebagai penampung aspirasinya masyarakat Surabaya sendiri nih, itu juga sudah terbuka dengan apa keinginannya dari masyarakat sendiri ya. Yang penting Mbak Farin tidak boleh telinga tipis. Karena netizen itu harus kita maknai maha benar mereka dengan segala pemikirannya. Nah ini nih, ini persyaratan yang paling agak susah nih. Iya. Kalau telinga kita tipis, kemudian kita menggunakan sarana undang-undang IT itu untuk menghukum kesalahan orang. Jadi, tapi ini memang juga banyak ya, terkait dengan kemarin juga sempat yang lagi rame yang dulu sempat ada undang-undang nih terkait dengan UTE dan lain sebagainya. Itu kan membuat masyarakat sendiri juga takut akhirnya ya. Apalagi generasi Z ini yang suka apa dikit langsung diupload di sosial media, apa dikit langsung nih komen dan lain sebagainya netizen ini. Tapi memang kalau mungkin dari situ kan akhirnya masyarakat sendiri kadang suka akhirnya was-was dan takut ujung-ujungnya juga nanti pemikirannya akhirnya seperti itu terkadang kan. Itu ada tipsnya Mbak Farin. Ya, jadi gimana nih? Kita itu kan memang seperti yang di awal saya sampaikan tadi, kita ini menghadapi fase disrupsi informasi yang berkembang begitu luas. Maka sarana untuk kita menetralisir hoax, kabar bohong, kabar palsu itu adalah menggunakan akal sehat kita. Common sense kita ini jadikan filter. Makanya agar kita ini punya akal sehat, maka harus meningkatkan literasi. Anak muda harus banyak membaca. Tidak ada negarawan-negarawan kita itu yang jauh dari literatur, jauh dari buku. Bung Karno di masa ketika beliau dibuang di Digul dan di mana-mana, beliau ahli baca buku sampai ada karangan-karangan bukunya. Pak Harto juga sama, pada waktu beliau jadi Jenderal TNI aktif itu, beliau terkenal sebagai jenderal yang pandai membaca buku, ahli membaca buku. Demikian juga Bu Mega dan lain-lain sebagainya. Nah, tips yang paling terakhir adalah setelah kita meningkatkan literasi kita, maka kita harus ingat struktur anatomi tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa nih? Kok ingat ini Mas Tony nih? Yang pertama, struktur kita dari atas apa? Sini ini apa? Ini dahi. Atau kepala. Akal. Oh yang dimasukkan maaf nih. Ini akal. Ini yang saya maksud common sense. Baru kemudian mata sejajar dengan telinga. Baru kemudian hidung, baru mulut, baru tangan. Artinya ada kesalahan netizen selama ini, tangannya didahulukan dibandingkan akalnya. Dan ini melawan kodrat anatomi tubuh yang diciptakan Tuhan. Artinya semisal kita melihat sesuatu nih, tiba-tiba ada judul berita, Mbak Farin terlibat dalam dugaan bla 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 bla. Langsung tangannya yang didahulukan. Oh iya itu memang bla 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 bla. Netizennya keluar nih langsung nih biasanya. Padahal kita ingat bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan segala kesempurnaannya. Struktur anatomi tubuh kita itu yang paling tinggi ini akal namanya. Baru kemudian, jadi ketika kita melihat berita sesuatu itu kita harus cerna dulu pakai akal sehat kita. Kita bisa mencerna akal sehat kalau kita sering membaca buku. Baru kemudian kita lihat, ketika kita melihat juga kita mendengarkan. Baru kemudian berbicara. Baru kemudian mengetik kalau netizen ini. Jangan dibalik, ketika melihat sesuatu, ketikannya didahulukan, baru kemudian mikir. Nah itu namanya tell me. Nah ini kita mungkin balik lagi nih bahas Mas Tony. Kalau untuk terkait dengan minat politik sendiri, kan Mas Tony tadi juga sempat bilang nih bahwa juga sudah banyak giveaway dan lain sebagainya yang sudah dilakukan juga nih, mungkin salah satunya dari Mas Tony sendiri sebagai DPRD Kota Surabaya dan juga sebagai Partai Golkar. Tapi untuk melihat minatnya sendiri nih, apakah memang sebenarnya Gen Z ini juga banyak yang tertarik, cuma mungkin takut itu tadi, hanya takut saja, atau sebenarnya memang sudah mulai acuh aja gitu terhadap dengan politik sendiri? Saya lihat potensi 2024 itu minat politik generasi Z naik ya Mbak Farin. Naiknya apa? Kayak yang saya tahu ya, di Golkar itu kan kita punya underbow namanya Angkatan Muda Partai Golkar. Itu diisi oleh anak-anak di bawah 30 tahun semua. Dan aktivitas mereka ya aktivitas hedon memang. Aktivitas hedon itu tidak melulu tentang kita ini rapat politik yang menegangkan, tidak bisa santai dan lain-lain. Mereka bikin ngumpul di kafe, diskusi tentang situasi politik hari ini, lalu kemudian mereka bakti sosial ke masyarakat-masyarakat. Artinya minatnya tinggi, bahkan dari 50 caleg Partai Golkar yang kami daftarkan di KPU kemarin, ada yang berusia 21 tahun dan masih berstatus mahasiswa. Wah, artinya, ini menarik banget nih Mas Tony. Jadi ketika saya tanya kenapa pengen nyalek lewat Golkar, saya ini anak muda, Mas Tony. Anak muda harus percaya dengan anak muda. Makanya saya ingin menjadi wakilnya anak muda di Kota Surabaya. Karena hanya anak muda yang tahu keinginan anak muda. Saya bilang oke,
Saya suka semangat. Ini nih bisa jadi contoh juga, mungkin panutan juga nih ya Mas Sony buat teman-teman semua yang di luar sana nih. Apalagi terutama teman-teman Surabaya nih yang sudah ada keinginan nih untuk merubah kota Surabaya ini, dan ada panutannya nih sudah nih dari umur 21 tahun saja dia sudah berpikir untuk anak muda ke anak muda nih. Kalau teman-teman semua daripada hanya sekedar di balik layar nih ya kan, bisa nunjukin saatnya tampil ya kan. Daripada menjadi objek politik, mending menjadi subjek dari politik itu sendiri. Nah, ini nih. Ini ada quotes of the day nih katanya nih, Mas Tony. Tapi untuk harapannya sendiri nih Mas Tony, kalau untuk ke depan nih harapannya sih kayak gimana nih terkait dengan minat politik ini sendiri? Iya, jadi yang pertama teman-teman generasi Z yang ada di luaran sana, bahwa kita ini mengalami bonus demografi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju yang lain. Bonus demografi kita ini sekarang itu sama dengan India. Di negara-negara maju itu kemudian mereka kalah di bonus demografi, maka mereka kemungkinan akan menurun di 10-20 tahun mendatang. Lah, sama, suka nggak suka, politik itu hari ini itu menjadi peran vital dalam proses pembangunan bangsa. Kalau kemudian anak-anak muda itu apolitik, mereka tidak masuk ke dalam sistem politik itu sendiri, ya anak muda akan tidak memiliki wadah perjuangan bagi kepentingan anak muda itu sendiri. Oh, ya, benar. Nah, makanya politik itu mengasihkan kok, politik itu menggembirakan, tergantung dari yang awal saya sebutkan tadi Mbak Farid. Yang penting tata niatnya dengan baik, bahwa ketika mau gabung ke partai politik itu tujuannya semata-mata ingin menjadikan partai politik itu sebagai jembatan pengabdian kepada masyarakat secara luas saja. Kenapa partai politik harus dijadikan sebagai jembatan medan pengabdian kepada masyarakat secara luas? Agar subjek politik ini bisa menjadi pribadi yang anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia itu kan manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, gitu. Jadi acuannya lebih ke arah untuk manfaat ke orang lainnya, jangan yang negatifnya ya. Mungkin Mas Tony, kadang kan kita pemikirannya adalah ya aku nyala, kalau paling nanti juga kalau aku nyala nanti bisa jadi korupsi dan sebagainya. Itu kan tergantung individunya lagi. Tapi untuk ingat aja gitu ya, Mas Tony, ingat tujuan awalnya bahwa untuk manfaat itu buat banyak orang. Iya, khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi kalau untuk rencana ke depan nih Mas Tony nih, kalau dari Mas Tony sendiri pribadi nih ya kan, mungkin bisa di-spill nih, selain di DPRD Kota Surabaya sebenarnya ada kepinginan kemana sih gitu? Mungkin tiba-tiba mau jadi presiden gitu tahun 2020 berapa? Ini udah 2024 ya kan, 2028 mungkin ya kan? Atau 2020 berapa nih? Syarat politisi itu Mbak Farin, di samping menata niat dengan baik itu, syarat politisi itu harus punya ambisi, tetapi tidak boleh ambisius. Oh, gimana nih? Nah, jadi kita harus punya plan ke depan yang itu sesuai dengan anak tangga, step by step. Setiap politisi tentu ingin berada pada top level manajemen. Setiap warga negara Indonesia pasti punya cita-cita pengen jadi wali kota, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, pengen jadi anggota DPR RI. Nah, sama sebagai makhluk biasa, manusia biasa, saya pun punya keinginan bagaimana Allah ini terus memberikan kesempatan saya untuk terus bisa melayani masyarakat berjenjang-jenjang. Kalau hari ini semisal alhamdulillah rakyat Surabaya Timur mempercayakan saya untuk menjadi wakilnya mereka di parlemen, ya mudah-mudahan suatu saat masyarakat Surabaya semisal menghendaki saya untuk jadi anggota DPR RI atau anggota DPRD provinsi, kita tidak pernah tahu. Tetapi yang tidak boleh itu ambisius. Jadi punya keinginan menggebu-gebu, akhirnya biasanya kalau keinginannya menggebu-gebu tidak didasari dengan rasionalitas, itu biasanya itu yang gampang terjungkal. Jadi itu yang bedanya, politisi harus punya ambisi tetapi tidak boleh ambisius. Nah, mungkin bisa nih buat teman-teman Gen Z sendiri nih, untuk apalagi ini tahun politik nih, tahun depan ini waktunya untuk memilih nih, ya kan, mungkin bisa dari sekarang melihat mungkin calon-calon pemimpin atau calon-calon apa legislatifnya, yaitu teman-teman yang mungkin dari politiknya politik yang ambisius, apa tadi mungkin Mas Tony? Yang ambisius tapi tidak terlalu ambisius. Nah, itu tadi nih. Punya ambisi tetapi tidak boleh ambisius. Oh ya, ini nih, punya ambisi tapi tidak terlalu ambisius nih. Ini juga agak susah juga nih akhirnya Mas Tony ya untuk memilih ya.
Nah, mungkin sekian dulu nih perbincangan untuk kali ini bersama Mas Tony. Ini mungkin ada satu patah dua patah kata nih mungkin untuk teman-teman semua nih, untuk Gen Z nih. Silakan nih Mas Tony. Jadi kepada anak-anak muda di luar sana bahwa rubahlah mindset Anda semua bahwa politik itu jahat, politik itu laksana kompetisi, dua perjaka memperebutkan anak gadis. Nah, pasti akan ada kompetisi. Akan ada kompetisi bagaimana anak dua perjaka ini bisa memenangkan hati gadis pujaannya itu maupun calon mertuanya. Nah, politik itu maknai seperti itu saja, bahwa di dalam politik itu ada kompetisi, ya pasti. Karena apa? Ujung dari politik ini kan bagaimana kita memenangkan hati masyarakat yang akan kita wakili. Nah, sama analogi saya tadi itu, politik itu kompetisinya itu laksana dua perjaka mau memenangkan hati gadis pujaannya. Nah, sama kayak begitu, otomatis akan ada kompetisi. Nah, agar kompetisi itu fair, kita kan pakai akal sehat, kita pakai hati nurani. Sehingga kita tidak melakukan praktek-praktek culas yang itu bisa mematikan kompetitor kita dengan cara-cara yang tidak relevan, tidak patut. Nah, untuk itu, monggo terlibat dalam proses politik ini. Yang penting jangan golput ya. Semakin Anda golput, semakin Anda apolitik, negara ini rugi puluhan triliun. Nah ini, gitu. Kan katanya untuk generasi Z ini tidak ingin merugikan negara, malah ingin membuat negara ini maju. Nah, kalau kamu ingin memajukan nih negara ini, salah satunya bisa nih dengan cara tidak golput. Nih bisa nih ya Mas Tony ya, jadi pelajaran ya. Nah mungkin sekian dulu nih Mas Tony ngobrol-ngobrol kita bincang-bincang santainya. Terima kasih banyak atas waktunya nih Mas Tony. Loh, saya nih yang harusnya terima kasih banyak karena dapat banyak banget ilmu-ilmunya. Nah mungkin sekian dulu nih teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman ingin apa lagi nih, kita mungkin mau bahas apa lagi, bisa langsung aja komen di kolom komentar untuk episode selanjutnya nih. Kita mungkin pamit undur diri dulu ya. Untuk Mas Tony dan juga saya Farin di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya.